Halo semuanya, hari ini kita kembali dengan cerita terbaru. Sambil kalian membaca cerita sambil saya menyambangi tanaman milik orang tua. Ini ada tomat ya. Ini penanaman sekitar kalau nggak salah 1 bulanan, kurang lebih ya. Masih ini sudah mulai ada yang sudah berbunga. Yang ini belum ini juga bakal bunga. Ini yang sebelah sini ini nanti bakal tumbuh bunga di sini. Ini masih ketutup ya. Kalau yang ini yang sudah mekar. Nah ini yang masih ketutup, yang ini sudah mekar. Kita coba sebelah sana dulu, kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Ini ada yang daunnya menguning teman-teman. Ini ada yang gosong juga kebakar. Ini memang panasnya di sini, cuacanya itu sangat ekstrim untuk beberapa hari terakhir ini ya. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan itu banyak yang seminya itu lambat, atau biasa di kita orang menyebutnya itu musim gugur gitu ya. Tapi di sini kan nggak ada musim gugur. Ini selain tanaman tomat, yang di samping-samping itu kita kasih daun bawang. Biasanya itu buat masak telur atau buat campur-campuran bikin tumis juga bisa. Nah, sebelah sini juga ini sudah ada bunga. Ini bakal bunganya, ini masih ketutup. Yang ini juga batangnya besar-besar teman-teman. Ya, semoga nanti hasilnya bagus, bisa panen ya. Kalau yang kecil-kecil ini tanaman cabai teman-teman, tapi ini masih baru semai. Ini masih kecil banget, ini masih kecil sekali. Nah, ini kita bersihkan rumput-rumput liarnya biar nutrisinya itu nggak kebuang percuma. Kita cek sebelah sana juga. Ini berkabut ini teman-teman. Kalau misalkan ini nggak berkabut, ini bagus pemandangannya di sini. Kan ini di daerah pegunungan ya. Kalau lihat ke arah sana itu perkotaan itu, yang dekat jalan raya itu bisa kelihatan. Tapi sayangnya hari ini cuaca tidak mendukung, jadi kita nggak bisa melihat pemandangannya. Ini yang sebelah ini kebun nggak terawat. Ini ada itu pohon cengkeh, apukat, tapi rumput-rumput liarnya, aduh sayang sekali. Kalau yang kecil ini itu pertumbuhannya sangat lambat, atau kadang itu mati. Kalau mati itu kita ganti tanaman yang baru. Jadi ini ukurannya nggak sama ya sama yang itu udah besar. Nah kayak ini masih kecil, ini udah besar. Itu karena waktu penanaman itu mati atau layu, nggak bisa sembuh. Jadi kita ganti tanaman baru. Otomatis tanamannya itu ukurannya berbeda sama tanaman yang lama. Begitu juga tanaman-tanaman yang lain yang sebelah sini juga. Bukan hanya tomat ya, tapi tanaman-tanaman yang lain itu juga seperti itu. Kalau ada yang nggak tumbuh atau
gagal itu kita ganti tanaman baru, jadi pasti ukurannya tidak seragam sama yang lainnya. Kalau yang di sebelah sana itu yang luas itu punya orang, tapi itu sepertinya itu tanaman cabai, itu ada tanamannya itu tapi masih ya sejengkal lah, jadi nggak kelihatan dari sini. Nanti sekitar 1 bulanan itu udah agak tinggian, bisa kita lihat dari sini. Ini nanti kalau sudah ada buahnya kita akan coba update kembali sambil kita melanjutkan cerita di episode selanjutnya. Ini maaf ya teman-teman, suaranya agak serak ini karena kurang enak badan. Ini kalau nggak diisi seperti ini nanti ceritanya itu jadi gagal teman-teman. Banyak kendala, banyak teguran, nggak bisa lolos, jadi harus kami akali seperti ini. Karena kalau untuk yang membuat video otomatis kayak AI itu saya kurang suka ya teman-teman. Selain juga harus berbayar, tapi alasan utama saya itu karena saya suka karena untuk saya bercerita itu kurang bisa lepas gitu teman-teman. Ada kendala kan untuk bahasanya itu nggak bisa saya kasih yang mungkin teman-teman harapkan. Jadi lebih baik saya ketik, jadi imajinasi kalian tetap bisa jalan tanpa mengurangi keseruan alur ceritanya. Ini juga ada yang mengungung, ini masih kecil ini. Oh tapi ini ada 2 tanaman, jadi nutrisinya kebagi makanya kecil ini. Kalau yang sebelahnya ini normal sih, tapi daunnya itu kita lihat agak gosong. Nah, contoh tanaman rusak itu yang seperti ini teman-teman. Ini tanamannya rusak, ini batangnya ini hangus, terus patah. Nah, yang seperti ini tuh kita ganti dengan tanaman baru, jadi nanti biar bisa panen. Kalau ini seperti ini udah gak bisa panen ini teman-teman. Jadi kita ganti, walaupun pertumbuhannya nanti bakalan terlambat atau terakhir, tapi kan setidaknya waktu pemanenan itu ini masih bisa kita panen buahnya itu. Ya walaupun nanti nggak bareng sama yang ini, bisa kita petik terakhir itu buat bikin sambal sendiri maksudnya, nggak kita jual. Sambil kita memperlengkapi durasi, kita jalan-jalan dulu di kebun tomat. Ini ada kebun kopi, ini tinggi nih, nggak ada buahnya tapi. Itu yang sebelah sana itu juga tomat teman-teman, punya orang. Bisa lewat sini tapi itu kayaknya itu usianya lebih dulu dari punya saya. Jadi di sana itu kelihatan bunga-bunganya udah pada mekar. Coba kita zoom kalau bisa. Itu udah banyak bunganya di situ. Di sini kan masih jarang, hanya 1-2 batang dari satu barisnya itu. Untuk yang ini menguning juga ini daunnya. Ya semoga saja nanti waktu panen harganya bagus, panennya banyak, biar bisa untung buat kebutuhan sehari-hari juga teman-teman. Ini teman-teman, ini daunnya ini layu teman-teman. Karena memang kalau siang itu panasnya itu ekstrim di sini. Tapi kalau malam, wah jangan tanya, dinginnya kebangetan.
pakai selimut, bikin perapian biar hangat. Kita cek yang sebelah sini juga. Ini yang sini habis dibersihkan jadi bersih. Ini bersih, yang buat jalan bersih ya. Kalau yang di bawah itu belum dibersihin. Nah, nunggu waktunya dulu karena harus urut ya. Jadi setelah ini selesai nanti di bawahnya baru dibersihkan. Sampai nanti yang di bawah sana itu terakhir. Setelah itu kita lanjutkan perawatan dengan pemupukan. Pastinya kalau nggak dipupuk ya kita nggak bisa panen teman-teman. Itu daerah sana yang jauh itu, yang di sana itu sebenarnya kita kalau nggak kabut ya itu bagus pemandangannya. Tapi berhubung cuacanya memang ya seperti ini, daerah pegunungan memang sering kabut, hawanya dingin segar. Bisa dikecilkan suaranya kalau tidak nyaman, karena ini sebagai pendukung aja videonya ya. Yang kita butuhkan itu ceritanya. Memang saya sengaja bikin cerita itu pakai narasi tanpa suara dari ceritanya. Jadi kita akalin pakai video buat isi kontennya. Untuk obat-obatan ini salah satunya ini bekas bungkusnya ini teman-teman, ini dari Delta Semika, ini produknya Syngenta teman-teman. Ini bisa kita lihat Syngenta. Sama ini juga, kalau ini itu buat hama-hama seperti jenis hewan. Kalau kita nyebutnya insektisida, sama kayak obat nyamuk. Kalau kita baca kan pasti ada tulisannya insektisida karena itu buat nyamuk hewan ya. Kalau buat jamur itu namanya fungisida. Tapi untuk keseluruhannya itu biasa disebut pestisida. Jadi pestisida itu ada dua ya teman-teman. Ada fungisida sama fungisida sama insektisida. Kalau teman-teman mungkin mencari cerita yang sebelumnya pernah diupload tapi nggak ada, itu karena bukan saya yang hapus ya, tapi karena emang kebijakan dari sananya itu mungkin karena terlalu berlebihan ngasih narasi. Jadi karena saking terlalu semangatnya jadi mendapat ya sedikit peringatan. Oleh karena itu jangan menyesal, jangan berkecil hati. Nanti ceritanya akan kita ganti, cerita sama tapi narasinya kita rubah agar layak untuk diupload, gitu aja ya.
seenggaknya kalau teman-teman udah pernah baca nanti buat koleksi aja. Nanti kalau misalkan kepingin baca kembali nanti tinggal bisa dicari lagi. Soalnya kalau nanti kepingin baca tapi nggak ada ceritanya kan juga repot, jadi bingung, jadi penasaran gitu, mana cerita yang kemarin, pengen baca lagi misalkan sebagian dari teman-teman banyak yang mungkin suka dengan alur cerita tersebut. Karena kalau terlalu banyak peringatan atau teguran itu ya nanti dampaknya akan sangat fatal teman-teman. Karena pernah kemarin itu pengalaman itu subscribe itu sudah lebih dari 1000, bahkan hampir 2000, hampir mendekati 2000. Jam tayang udah tinggi, udah 4000 lebih, mau siap untuk pengajuan tapi ternyata belum rezeki ya teman-teman. Terlalu banyak teguran, sampai ketiga kali dapat teguran, akhirnya akunnya itu hilang teman-teman, udah nggak bisa dipakai karena sudah kena banned gitu. Maka dari itu saya memperbaiki cerita baru, alur cerita yang baru dengan isi-isi konten yang setidaknya membantu dari narasi yang saya buat agar layak, agar bisa terus memberikan cerita-cerita menarik yang sesuai dengan teman-teman inginkan, yang pastinya yang teman-teman yang suka dengan cerita seperti ini. Karena kalau saya lihat konten-konten lain untuk perbandingannya ya, biasanya itu cuma bagus di judul atau thumbnail aja, tapi isinya itu kadang nggak sesuai. Jadi saya membuat sebagus mungkin, sesuai mungkin antara judul sama narasi yang saya tempelkan di video. Baik teman-teman semua, mungkin ceritanya udah hampir selesai ya, jadi saya pamit. Selamat sore karena di sini udah sore. Selamat malam karena saya postingnya itu biasanya jam 7 malam. Untuk harinya itu nggak tentu teman-teman. Selama saya selesai bikin prosesnya itu nggak menentu, jadi selesai saya posting. Pokoknya selesai itu saya posting. Kalau bisa sehari ya sehari, kalau 2 hari ya 2 hari, kalau 3 hari ya 3 hari, tapi nggak pernah kalau sampai 4 hari. Maksimal itu 3 hari. Tapi rata-rata kalau lihat jadwalnya itu Senin, Kamis sama Sabtu itu yang paling sering. Karena waktu saya juga kebagi teman-teman. Baik, sekian dari saya. Selamat membaca ceritanya tanpa suara dari ceritanya. Jadi kita akalin pakai video buat isi kontennya. Untuk obat-obatan ini salah satunya ini bekas bungkusnya ini teman-teman, ini dari Delta Semika, ini produknya Syngenta teman-teman. Ini bisa kita lihat Syngenta.
Sama ini juga, kalau ini itu buat hama-hama seperti jenis hewan. Kalau kita nyebutnya insektisida, sama kayak obat nyamuk, kalau kita baca kan pasti ada tulisannya insektisida karena itu buat nyamuk hewan ya. Kalau buat jamur itu namanya fungisida. Tapi untuk keseluruhannya itu biasa disebut pestisida. Jadi pestisida itu ada dua ya teman-teman. Ada fungisida sama fungisida sama insektisida. Kalau teman-teman mungkin mencari cerita yang sebelumnya pernah diupload tapi nggak ada, itu karena bukan saya yang hapus ya, tapi karena emang kebijakan dari sananya itu mungkin karena terlalu berlebihan ngasih narasi, jadi karena saking terlalu semangatnya jadi mendapat ya sedikit peringatan. Oleh karena itu jangan menyesal, jangan berkecil hati. Nanti ceritanya akan kita ganti, cerita sama tapi narasinya kita rubah agar layak untuk diupload, gitu aja ya. Seenggaknya kalau teman-teman udah pernah baca nanti buat koleksi aja, nanti kalau misalkan kepingin baca kembali nanti tinggal bisa dicari lagi. Soalnya kalau nanti kepingin baca tapi nggak ada ceritanya kan juga repot, jadi bingung, jadi penasaran gitu, mana cerita yang kemarin, pengen baca lagi misalkan sebagian dari teman-teman banyak yang mungkin suka dengan alur cerita tersebut. Karena kalau terlalu banyak peringatan atau teguran itu ya nanti dampaknya akan sangat fatal teman-teman. Karena pernah kemarin itu pengalaman itu subscribe itu sudah lebih dari 1000, bahkan hampir 2000, hampir mendekati 2000. Jam tayang udah tinggi, udah 4000 lebih, mau siap untuk pengajuan tapi ternyata belum rezeki ya teman-teman. Terlalu banyak teguran, sampai ketiga kali dapat teguran, akhirnya akunnya itu hilang teman-teman, udah nggak bisa dipakai karena sudah kena banned gitu. Maka dari itu saya memperbaiki cerita baru, alur cerita yang baru dengan isi-isi konten yang setidaknya membantu dari narasi yang saya buat agar layak, agar bisa terus memberikan cerita-cerita menarik yang sesuai dengan teman-teman inginkan, yang pastinya yang teman-teman yang suka dengan cerita seperti ini. Karena kalau saya lihat konten-konten lain, untuk perbandingannya biasanya itu cuma bagus di judul atau thumbnail aja, tapi isinya itu kadang nggak sesuai. Jadi saya membuat sebagus mungkin, sesuai mungkin antara judul sama narasi yang saya tempelkan di video.
Baik teman-teman semua, mungkin ceritanya udah hampir selesai ya. Jadi saya pamit. Selamat sore karena di sini udah sore. Selamat malam karena saya postingnya itu biasanya jam 7 malam. Untuk harinya itu nggak tentu teman-teman. Selama saya selesai bikin prosesnya itu nggak menentu. Jadi selesai saya posting. Pokoknya selesai itu saya posting. Kalau bisa sehari ya sehari, kalau 2 hari ya 2 hari, kalau 3 hari ya 3 hari. Tapi nggak pernah kalau sampai 4 hari. Maksimal itu 3 hari. Tapi rata-rata kalau lihat jadwalnya itu Senin, Kamis sama Sabtu itu yang paling sering. Karena waktu saya juga kebagi teman-teman. Baik, sekian dari saya. Selamat membaca ceritanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye. Ini tempat semai. Ini kayak keranda ini. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Banyak suara kambing, berisik kambing.